Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Iya. Ya kan? Dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam. Betul. Nabi membacakan di depan sahabatnya. Sahabat menulis. Iya. Ya kan? Karena kan Rasulullah SAW nggak pandai untuk membaca, baca tulis gitu kan. Jadi yang menulis kan sahabat-sahabat di depan Nabi. Iya. Mereka setelah menulis mereka baca. Benar nggak bacanya? Kalau ada yang salah dibetulin dong. Sudah betul baru disimpan. Baru nanti ketika Nabi wafat baru dikodifikasi. Tapi kalau PB, itu orang-orang yang menulis bukan orang-orang yang saksi mata langsung. Bukan orang-orang yang mengenal saksi mata langsung. Ibaratnya orang yang nggak pernah ketemu Yesus, orang yang nggak pernah, ibaratnya orang nggak pernah ngopi bareng Yesus lah gitu. Betul. Ini yang ngomong dari kalangan Kristen loh, bukan saya loh. Iya. Betul. Ya, ibaratnya begitu. Jadi orang yang menulis di PB itu, 4 gospel terutama nih, itu bukan orang-orang yang kenal langsung dengan Yesus. Bukan orang yang mengenal Yesus langsung, itu bukan. Tapi kenapa akhirnya penyerangan terjadi, fitnah terjadi dan seterusnya itu digorengnya bahwa katanya Rasulullah SAW ini Muhammad ini penipu, Muhammad ini pengarang. Jadi Al-Quran itu adalah karangannya Muhammad. Iya kan? Gara-gara kan nggak bisa baca tulis apa segala macamnya. Padahal itu adalah sahabat-sahabatnya yang membantu prosesnya dan seterusnya. Kalau tuduhan seperti itu kalau mereka menuduhnya zaman sekarang itu udah telat. Zaman Nabi masih hidup aja udah ada nuduh. Gitu. Iya. Ya kan? Ya, berarti nanti disebut itu karangan Nabi Muhammad SAW, dituduh lagi nanti Nabi Muhammad SAW dibantu oleh orang Yahudi dan Nasrani. Ada lagi tuduhan bahkan Nabi Muhammad SAW dibantu sama iblis. Ada yang begitu. Nanti dituduh lagi Nabi Muhammad SAW dibantu oleh Warokah. apa tuh? Ya, paman daripada istrinya, saudara daripada istrinya yang seorang Nasrani. Tuduhan-tuduhan seperti itu ada. Itu semuanya bisa dibantah dengan mudah. Bantahannya gimana? Kasih tahu dong, jangan nanggung-nanggung kok. Bisa 3 jam dong. Enggak, dikit aja. Ini kayak bagi yang mereka masih kena paparan begituan, isian. Ya. Oke. Coba. Contoh paling mudah. Nabi Muhammad SAW mengarang Quran karena dibantu oleh Warqah bin Naufal ya. Disebutkan apa? Kita bisa membaca hadis nih, bahwa Warqah bin Naufal ini ketemu Nabi cuma 2 kali. Pertama ketika Nabi tidak lama menerima wahyu. Kedua bertemu di depan Ka'bah. Setelah itu Warqah meninggal. Paling jaraknya ketemu tuh berapa tahun sih? Paling cuma 2-3 tahun maksimal. Nah sedangkan Quran diturunkan berapa tahun? Kan kurang lebih 23 tahun. Bagaimana ceritanya Nabi bisa diajarin sama Warqah? Itu paling simpel. Betul. Dapat cakep nih. Sekarang kalau Nabi dibilang Nabi yang mengarang, lah kok Nabi sendiri ditegur? Kan banyak, ada teguran buat Nabi juga. Ketika Nabi lagi bermajelis, ada orang minta-minta muka Nabi masem, ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Masa ngarang sendiri negur diri sendiri? Gitu ya, maksudnya. Kan banyak yang seperti itu. Terus nanti ada lagi katanya dibantu sama iblis. Gimana cerita dibantu sama iblis? Kita mau baca Quran aja kita diajarin suruh mengucap auzubillahi minasyaitonir rajim. Iya kan? Nggak logis gitu loh maksudnya tuduhan seperti itu. Iya, bahkan ada ayat kursi itu buat mengusir setan dan seterusnya gitu ya. Gimana ceritanya gitu loh. Nanti ada lagi tuduhan Nabi Muhammad SAW mengarang Quran dibantu oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Lah malah Quran yang mengkritik mereka. Ya kan? Ada kelompok Yahudi yang dikritik bahkan dilaknat, ada juga yang dipuji. Nasrani juga begitu, ada yang dikritik, ada yang dipuji. Cerita Firaun aja banyak di Quran. Nah itu dia makanya. Iya kan, padahal itu zaman Nabi Musa, masuk juga paling banyak disebut juga kisah Nabi Musa di Quran. Terus yang paling penting lagi, bagaimana ceritanya seorang Nabi yang tidak pandai baca tulis bisa ngomongin gunung itu pasak, laut itu nggak bersatu, di dalam laut itu ada api, air di dalam laut itu bisa dipisahin, ada yang tawar, ada yang asin, bintang tuh ada yang mengetuk, Big Bang teorinya dari Quran. Big Bang baru ketemuin kapan? Paling baru 50 tahun yang lalu. Iya kan? Ya anak baru kemarin sore. Nah, di Quran udah disebutin. Pada mulanya kami jadikan langit dan bumi itu satu, kemudian kami pisahkan keduanya. Dari mana? Hei, seilmiah ini. Yuk, bisa yuk login yuk. Anda jangan tutup mata dong.